Mari sama-sama kita berdoa ya untuk pembacaan Alkitab di kitab Ulangan 17 sampai 20 ya. Bu, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membawa kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membaca kitab Ulangan 17 sampai 20 Tuhan, biarlah kiranya itu boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Engkau terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau terus menolong kami juga dalam segala hal. Dan Papa pada malam hari ini biarlah kiranya Engkau juga menolong sehingga tidak ada kendala dalam jaringan. Semuanya dilancarkan, semuanya eh, dipermudah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hari ini dan kami juga mau menyerahkan pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di sini saya akan bagi sesuai dengan yang ada di layar saya ya. Saya tulis deh di sini ya. Dimulai dari Ibu Nur Cahya, kemudian Ibu Marina, kemudian Ibu Intan, kemudian Ibu Dewi, terus Ibu Nace, terus Ibu Eti, terus Ibu Sinta, kemudian Ibu Harmoni, kemudian Ibu Sopi, Ibu Rida. Nyimak dulu. Iya, Bu. Mohon maaf, Sofi nyimak dulu. Oh, oke, oke. Berarti abis Ibu Harmoni, Ibu Rida ya. Terus Ibu Dede, Kak Dorea, terus Cilingling, terus Ibu Norbaya, dan terakhir Grace ya. Ada yang kelewat? Oh, Ibu Suginah ya, sorry. Ibu Suginah. Oke, terakhir saya ya. Bu Rida nyimak aja, Bu. Oh, Bu Rida nyimak. Oke. Terakhir saya ya. Masing-masing 3 ayat aja ya, Bu ya. Oke. Dimulai dari Ibu Nur Cahya, silahkan. Ulangan 17 ya, Bu? Ya, betul. Ulangan 17 Bu. Ulangan 17 pasal 1. Berapa ayat, Bu? 3 ayat, Bu. 3 ayat. Ya, ya. 1 sampai 3. Ya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. 4. Dan apabila Udah, hal itu, cukup. Pas. sudah ya, Amin. Ya, Amin. 3 tiga Bu, ayat. 3 ayat. Ya. Ayat 4. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Amin. Amin. Ayat 7, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat.
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Pengadilan tertinggi, ayat 8, apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Ayat 9, haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Amin. Amin. Ayat 10. Dan kau harus menurut keputusan yang diberikan mereka padamu dari tempat yang akan dipilihkan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjuk mereka kepadamu. Ayat 11. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Amin. Ulangan 17, ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus engkau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu. Tidaklah boleh kau angkat atasmu. Amin. Ayat 16, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. 18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Amin. Ibu Sinta. Ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Amin. Ulangan 18 ayat 2. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Amin.
Ayat 5, sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ayat 6, apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. 7, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Amin. Ayat 8, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Bertenung dan bernubuat. Ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Amin. Ayat 11, seorang pamenterah ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Amin. Ibu Grace? Grace ada? Mute. Oke, silakan. Ayat 17 ya? Iya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. 18, seseorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutmu, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Amin. Ya, lanjut sama Ibu Sugina. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu,
bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Ibu Lampita. Ya Bu, silakan Bu. Ya, kota-kota perlindungan. Ayat 19. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka serta tinggal di kota-kota dan rumah-rumah mereka. Ayat 2. Maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ayat 3. Engkau harus menetapkan jarak jalan dan membagi wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu sebagai milik pusaka dalam 3 bagian, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke kota perlindungan. Amin. Ya, Ibu Rahayu, Bu. Silakan, Bu. Oke, ayat 4. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. 5. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota dan tinggal hidup. 6. Maksudnya supaya jangan menuntut tebusan darah, sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Amin. Oke, Bu Yohana. Oke, ayat 7. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikannya kepada nenek moyangmu. 9. Apabila engkau melakukannya dengan setiap perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang ketiga itu. Amin. Ayat 10, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. 11, tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Amin. Bu Juli mau baca nggak, Bu Juli? Silakan, Bu Juli. Bu Juli Suhardi. Nyimak dulu ya, Bu. Oh, oke. Nyimak dulu. Iya, Makasih. Ayat 13, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Larangan menggeser batas tanah. 14. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dari hal saksi 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Amin. Lanjut, Bu Nur Cahya. Ayat 16 ya.
Ini ayat Ya, 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. 18. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan membawa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya. Amin. Ayat 19. Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Amin. Hukum perang pasal 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Amin. Ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 5. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang akan menempatinya. Ayat 6. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Amin. Ulangan 20 ayat 7 sampai 9, demikian menjadi firman Tuhan. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Ayat 8. Bagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, supaya siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. 9. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjukkan kepada kepala-kepala pasukan untuk mempelai tentara. Mengepalai tentara. Amin. Ayat 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Amin. Ayat 13. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ayat 14. Hanya perempuan dan anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yaitu seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri.
dan jarahan dari musuhmu ini akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh dipergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, dan tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Amin. 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. 17. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Amin. Ayat 19, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Ayat 20, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu ya. Kita akan merenungkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan share lagu ya, supaya Ibu-Ibu menyiapkan. Sebentar.
Saya langsung share kitab Ulangan 17 sampai 20-nya, boleh langsung. Ya, Kak Grace. Oh, Bu Eti, silakan Bu Eti. Saya spotlight ya, Bu Eti. Woi, mantap, Gede mantap. kan kelihatannya. Oke, saya mau belajar membagikan tentang hukum perang kepada bangsa Israel yang sudah Tuhan atur dengan baik ya. Pantesan sampai hari ini Israel tetap berperang karena ada Tuhan di belakangnya. Di sini di ayat 1 ya. Ulangan Pasal berapa, Bu? 20. Oke. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Amin. Itu ya, apanya ya, penopangnya Tuhan sendiri. Jadi pantaslah negara kecil berperang bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai hari ini dia tetap kuat karena ada Tuhan yang menopang. Terus di dalam perang pun ada aturan-aturannya. Sebelum berperang ya, di ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Itu satu ya. Syarat-syarat orang yang mau maju berperang ya. Kalau yang baru mendirikan rumah baru, supaya ditempati dulu, dinikmati dulu. Yang kedua, yang membuat kebun anggur di pasal 6, supaya dapat mengecap dulu hasilnya katanya. Yang ketiga, di ayat 7, siapa yang telah bertunangan nih harus menikah dulu kali, tetap harus bisa menikmati istri pilihannya. Yang selanjutnya, siapa ya di ayat 8, siapa yang takut dan lemah hati, itu juga silakan mengundurkan diri. Jadi janganlah ikut berperang, ada aturan-aturan mainnya. Ketika berperang pun kulon nuwunnya ada sopan santunnya juga, menawarkan dulu perdamaian kepada lawannya. Nah, udah itu kalau tidak mau membuka pintu gerbang dan tetap mengeraskan hati, ngotot, nah silakan tinggal digempur. Nah, sudah digempur, dilawan, diambil, dijarah, silakan ambil jarahannya. Juga orang yang harus ditumpas, tuh ada di ayat 17, yakni orang Het, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Luar biasa. Segala peraturan-peraturan sudah ditetapkan, diikuti, dilakukan, dan kemenangan berpihak kepada bangsa tersebut. Dan tidak boleh melangkahi satu aturan pun. Kalau melangkahi satu aturan, tidak akan ada kemenangan yang diraih oleh bangsa tersebut. Itu aja Ibu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Makasih Bu Eti. Jadi Ya. kalau zaman dulu juga Tuhan ngasih aturan ya, artinya dengan Ya. kata lain nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembrono. Tapi di sini dikatakan ada juga, so kalau kamu dalam mau nikah dulu deh sebelum perang. Nah, berarti kan sebenarnya ada kesempatan. Berarti Tuhan itu ngasih istilahnya apa ya? Memberikan hal yang tidak enak, tapi ada juga yang enaknya gitu kan ya. Jadi dengan kata lain Allah itu Allah yang teratur lah kan. Oke, thank you Bu Eti. Ada yang mau nambahin? Silakan.
Silakan. Ibu siapa nih yang sudah buka mikrofonnya? Bu Sandra, Bu Yohana, Bu Lampita, Bu Joli, Bu Sofi. Ya anteng-anteng baik ya. Iya, ini gimana? Sudah diwakilkan Bu Eti ya tuh. Ini Bu Yohana udah buka mikrofonnya nih. Saya langsung spotlight aja Lanjut, dah. lanjut yo. Oke, silakan Bu Yo. Oh, jadinya saya nih. Silakan. Iya. Spirit berperang tuh. Iya, tentang berperang itu Ya. aku agak senangnya tuh kan dia bilang tentang menduduki wilayah ya. Ada kan tadi Ya. dia bilang supaya gimana ya tadi aku baca siapa yang telah nah ini hukum perang kan tadi ya. Saya tadi baca itu apabila 20. di mana tadi ya? Untuk 3 kota ya katanya tadi ya. Lupa deh jadinya boleh. Kota perlindungan. Ya, jadi dia bilang setiap perintah ini kota perlindungannya. Tuhan kan bilang nih, maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas, dapat mengejar pemutu, tentang Ulangan 19, Bu Yo. ya, itu tentang kota perlindungan kita pernah bahas ya, Bu. Iya, Ya ada kan? di bilangan. Ya, kenapa ada lagi ya di sini? Ini di ulangan. Nah, Diulang. kan? Jadi kitab ulangan itu sebenarnya adalah kitab Pengulangan. Pengulangan, iya. pengulangan karena pada masa bangsa Israel di padang gurun banyak yang sudah meninggal. Ini Ya. adalah generasi penerusnya. Generasi yang istilahnya untuk yang waktu di padang gurun mereka anak-anak kecil sudah dewasa kan. Kenapa diulang lagi di sini? Nah, kitab ulangan diulang Ya. lagi. Dia bilang kan juga situ ya. Itulah sebabnya aku berperintah kepadamu, demikian 3 kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya, dan akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila kau melakukan dengan setia perintah ini, yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi. Ini bicara multiplikasi ya, Bu. Saya nggak ngerti nih, apakah ini tentang menduduki kota atau tentang perluasan kota, seperti gitu. Ya kan? Dengan tertib. Nah, jadi kota perlindungan ini kan memang tempat yang dibilang orang-orang yang nggak sengaja membunuh ya, Bu. Ya. Nah, berarti kan ada perluasan ya. Dari yang waktu itu kan tidak ada yang sampai 3 kota Ya. diduduki, dapat lagi 3 kota gitu loh. Ini kayak Ya dimultiplikasi, betul. ya kan? Ada tambahan 3 kota Dan lagi. jadi pertanyaan berarti pembunuhnya makin banyak ya? Gitu. Yang nggak sengaja loh, Bu. Yang nggak tidak ada sengaja ngebunuh. dendam. Oh. Yang tidak ada kesengajaan. Iya, maksudnya Iya. gitu. Berarti kan di sini, berarti kan di sini saya tadi bingung gini. Ini menduduki kota atau memperluas kota gitu loh. Maksudnya menduduki kota itu apakah berperang? Kan ternyata tidak berperang kan? Ini kota perlindungan. Berarti makin banyak orang yang butuh kota perlindungan kan? Iya. Ya. Berarti kejahatannya makin banyak. Merajalela. Makin banyak. Makanya dibilang gitu kan. Tuh, tetapi apabila seseorang membenci sesama manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian mereka di salah satu kota itu, maka harusnya para tua-tua kota menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah. Berarti kan ini ada orang dengan sengaja ya, Bu? Iya betul. Dia dengan sengaja gitu. Janganlah kau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah daripada orang salah supaya balik keadaanmu. Nah, berarti kan di dalam kota ini, Bu, pertanyaannya,
kota ini bertambah. Bergeser lagi 3 kota. Setelah itu dia bilang, supaya jangan lagi 3 kota lagi kan. Bahkan sih dibilang banyak orang yang sengaja membunuh. Itu loh. Kenapa di kitab ulangan dibahasnya 3 kota tambah 3 kota? Kenapa nggak bilang cuman kota itu batasnya aja jangan dipindah gitu? Berarti batasnya dipindah. Tambah Nanti 3. kita tanya Patin. Iya, iya. Kenapa jadi tambah 3? Udah itu tambah 3. Ini kan bicara multiplikasi ya 3 ke 3 kan. Berarti setelah dudukin 3 lagi, luas 3, tambah 3. Tapi kenapa banyak orang yang malah makin membunuh ya sengaja ya? Gitu. Berarti kan di sini kota perlindungan ini yang dulunya pada zaman tua-tuanya bangsa Israel yang pergi dari kitab yang lalu itu kan berarti tidak seperti yang sekarang. Ya, Berarti semakin banyak karakter kan? betul. Karena dia pikir kota ini ada. Ah tenang aja kalau gue bunuh terus gue lari ke kota itu gitu. Aman orang itu ditambah 3 lagi kok. Ini saya mau tanya Patin nanti dari Ya, mana? ya benar. Kenapa Ini bertambah ke 3 tiga gitu kota, kan? 3 kota. Iya, jadi ini kalau buat pribadi saya sendiri ya, saya juga agak takut nih. Begini, mungkin sekarang ini kita ngelihat banyak sekali ya eh, kejahatan-kejahatan yang ditutupi, bener gak Bu Dede ya? Iya. Ini berhasil dari dulu aja dikasih kota perlindungan. Kalau zaman sekarang ini narapidana itu ada titipan, titipan di kejaksaan. Jadi tidak boleh dijamah, tidak boleh dihakimi, belum putusan palu lah gitu. Jadi itu namanya tahanan titipan Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri gitu kan. Berarti kan Ya itu sebenarnya kali namanya kota titipannya itu. Kota perlindungan. maksud saya kalau zaman sekarang saya maksudnya begitu. Daerah yang memang nggak boleh dihakimi kan belum diputus nih misalnya ada kasus. Contoh ya, orang misalnya membunuh karena pembelaan diri. Kan dia sengaja membunuh berarti kan. Nah ditaruhlah di titipan kejaksaan. Penjaranya khusus, nggak boleh dari satu dengan yang lain. Biasanya kalau di Jakarta ini taruhnya entah di Pondok Bambu kalau perempuan, kalau laki-laki itu taruhnya di Salemba. Gitu loh, itu tahanan titipan. Dan di titipan itu mereka juga nggak nyaman karena mereka juga pasti dibantai, diburu. Kalau berhubungan dengan narkoba, bandarnya yang nyari. Daripada lu buka mulut, matiin dulu kan ada yang gitu. Tapi kalau Ya. di sini kan jelas. Kalau di sini ada kota perlindungan berarti ternyata itu kayak satu ilustrasi ya. Sekarang ini ada di penjara kita juga ada tempat perlindungan gitu. Yang mau ditanyakan saya kenapa di sini perjanjiannya ini jadi 3 tambah 3 gitu kan? Pasti itu ada maksud ya kayaknya ya. Iya, Angka 3 itu kan ada maksud ya. 3 itu waktu tuh itu sempat 3 dibilang ini. Tritunggal, 3 sifat Allah kan kalau dibilang kan. Nah, Tritunggal. terus makanya bawahnya kan larangan menggeser batas tanah juga tuh. Jangan menggeser lagi batas sesamamu kan, seperti gitu kan. Hmm. Ini kan bicara batas tanah berarti kan batas pribadi. Cuman 3 tambah 3 ini. Jadi misteri maksudnya kalau diartikan sekarang ini, mama masih ada orang-orang tahanan yang diamankan, dititip, dijagai, nggak boleh disentuh. Area itu adalah yang dinamakan suaka politik, misalnya tahanan dalam penyelidikan. Kan dikasih waktu 100 hari, baru keluarlah dari penyidikan naik ke dalam perkara, BAP. Nah itu. Saya nggak ngerti ilustrasinya apakah ini memang dari zaman dulunya Tuhan tuh punya kasih karunia kali ya buat orang yang berbuat jahat. Maksudnya karena kasihnya sangat besar, ya kan? Jadi dia memperluas sampai 3 tambah lagi 3 diduduki kan kayak gitu. Kalau berarti kan jelas perang kenapa sampai sekarang sampai perang ya gara-gara Tuhan menyertai kan. Ini pun disertai Tuhan Bu Dede. Mhm. Tapi di Dibilang bilangan 35 ayat 6 disebutin Bu Yo. Mengapa kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. hmm. Jadi 6, memang mungkin 6 ya. Cuma di sini di ulangan diperjelasnya 3 dulu, baru 3. 3. Nah, Oke. jadi 6 ya. 6 itu sebenarnya angka tidak sempurna kan? Iya.
Tapi ini buat buat suku Lewi ya berarti ya. Jadi itu tuh di apa ya namanya, ada di bawah kekuasaan suku Lewi. Soalnya suku Lewi itu kan suku memang yang sangat dikasih, saya dipercaya kan. Ya, jadi Yang milik pegang Tuhan. tabut kesannya kan perjanjian apa? Yang megang tabut lah istilahnya, Iya. yang megang ibadah-ibadah yang sakralnya. Hmm. Soalnya kan dia bilang itu sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Ya. Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila kau melakukan dengan setia, kan dibilang ya berarti kan ada perintah Tuhan di balik itu. Mhm. Cuman memang di sini ada kontradiksi sih memang Bu Yo. Jadi kontradiksinya itu, tetapi apabila seseorang membenci Nah, itu sesamanya dia. manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kembalikan diri Nah, ke itu satu kota pembunuhan itu. terencana. Nah, itu berarti kan kayak hukuman berencana apa? Ya, Iya, Pembunuhan sengaja. berencana kalau Pembunuhan sekarang ya. berencana kan dibilang itu. Makanya dia sengaja. Tapi disebutkan di ayat 12-nya, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Nah, itu. Nah, Itu yang jangan. sengaja. Jadi ya di sana itu jadi kita bayangin ya zaman dulu. Pembunuhan yang tidak sengaja dengan berencana itu kan beda tipis. Yang hanya bisa melihat kan orang yang tahu kasus. Bisa aja nih nggak sengaja kebunuh orang dia masuk di situ tapi yang sengaja memang harus dihakimi. Ya kan? Makanya harus ada saksi, 2 saksi. Ya, betul. Ya, itu ada 2 saksi. Keterangan 2 orang saksi. Kalau Ya. 1 orang saksi tidak sah. Saksi satu nggak bisa katanya. Iya, Di makanya sini ini, tuh ini kota-kota rangkaiannya. perlindungan ya judul perikopnya. Iya, ini benar-benar satu lingkaran di mana harus ada 2 saksi. Saksi jahat menggugah seorang untuk bernuduh dan mengenai satu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam hakim, dan pada waktu itu maka hakim itu akan memeriksanya baik-baik. Nah, ini kan harus ada hakim. Bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudara. Kalau dia saksi dusta ya kena juga dong. Ya, ini berlaku pada saat Yesus dihakimi. Iya. Muncul saksi dusta. Iya. Tapi dijelasin juga sih di Ulangan 17 ayat 9. Yang memberikan keputusan itu kan, makanya di sini imam itu yang menjadi penentu keputusan. Ya, ini makanya hukum ini berlaku sampai waktu penyaliban Yesus kan. Iya. Imam besar Kayafas itu Iya, dengan Kayafas. pongahnya gitu kan, dia merasa bahwa dia sudah melakukan hukum Tuhan, menyalibkan Yesus, padahal sebenarnya Yesus tidak salah gitu. Tapi itu sebenarnya memang sudah dinubuatkan di kitab Mika sama Yesaya ya. Makanya ini kitab Ulangan itu berarti selain dia mengulang tapi mengenapi sebenarnya. Tapi bacaannya itu harus dijelihin. Kalau nggak dari awal dasarnya nggak ngerti, ya bingung kan Pak. 3 kenapa tambah 3 gitu. Ini disimpan untuk nanti ditanyakan ke Pak Tim ya. Ya itu aja Bu Dede. Thank Oke, you. oke. Thank you. Soalnya kan kalau misalnya kita tidak jelas, mending kita nanya ke yang ahlinya daripada salah memprediksikannya. Oke, thank you. Bu Eti, ada tambahan Bu Eti? Bu Joli ini kayaknya saya Zoom-nya kalau udah nggak muncul, ini suka tiba-tiba, kan bener. Bu Joli tolong di backup. Ini saya udah mulai, Freeze ya? Iya. saya nge-freeze. Itu Bu Dede datanya terlalu banyak. Kayaknya iya. Jadi ruangan untuk zoom-nya dikit. Bu Joli tolong di backup Bu. Ya, baik Bu. Saya ya sharing sambil menunggu Ibu Dede.